Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa. Mudah-mudahan kita selalu bahagia, sejahtera dan sehat selalu, mendapatkan rahmat, taufik serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman-teman, inilah cerita saya. Ya, saya akan bercerita. Beberapa hari ini saya tidak bercerita, teman-teman. Saya akan berbagi cerita kepada Anda. Jadi setelah melihat wayang, yaitu seperti kemarin tanggal 28 di Desa Balongrejo, Kecamatan Merbek, Kabupaten Nganjuk. Sebelum pulang kita mampir ke warung kopi sambil editing video ya. Sambil editing video supaya segera bisa di-up, teman-teman bisa menyaksikan. Karena kebetulan kan memang tidak ada YouTuber yang rekod ya, seperti itu. Cerita saya seperti ini teman-teman. Cerita saya sehingga saya mendapatkan izin untuk ya merekod ya, meliput daripada pentas Mazda yang tidak live streaming tanggal 28 September 2025. Saya mulai dari sini teman-teman. Ini situasi pertama kali saya masuk di lapangan itu teman-teman. Jadi ini di luar ekspektasi ya, karena kan memang tidak live streaming, tidak dipublikasikan ya. Ternyata penontonnya di lapangan yang sangat luas, bakulnya banyak, kemudian penontonnya seperti ini. Kemudian saya mendengar pidato itu ternyata adalah Bu Maria Tunggadewi, seorang anggota dewan sekaligus sebagai ketua DPD Golkar Kabupaten Nganjuk. Kemudian saya datang membawa alat rekod ya, membawa tripod. Itu dipandang, dirasa aneh teman-teman. Kemudian saya tanya-tanya, ini tidak bisa rekod. Oh, tidak bisa Pak, memang tidak bisa direkod seperti itu. Akhirnya ya saya membawa kamera dan membawa tripod itu ya mungkin dipandang aneh. Kebetulan ada kepala desanya, saya dekati. Pak Kades, ini saya ingin meliput sedikit saja, boleh enggak? Gimana ya Pak, karena memang tidak live streaming, memang rapat panitia seperti itu. Saya sampaikan gini loh Pak, maksud saya kan Mazda Akbar itu punya fans yang banyak, biar fansnya tidak kecewa. Itu misalnya sedikit saja nggak apa-apa ya. Iya, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kebetulan Pak Lurahnya kenal teman-teman, jadi kenal. Mungkin mau tidak boleh sungkan ya, sungkan. Atau begini Om Tris, coba tanya Bu Maria ya, biar nanti kalau saya memberikan izin itu bukan keputusan saya sendiri ya. Kebetulan saya ini langsung menuju ke Bu Maria Tunggadewi yang anggota dewan sekaligus ketua DPD Golkar Kabupaten Nganjuk. Seperti ini teman-teman. Video ini. Malam Bu Dewan. Selamat malam. Ini izin saya meliput boleh Bu? Boleh. Berapa banyak? Iya, teman-teman ini teman saya nyanyi. Kebetulan ini Dewan Perwakilan Rakyat ya. Tadi dari Pak Lurah juga mendapatkan izin. Oke. Terima kasih Bu ya. Itulah teman-teman ceritanya. Jadi akhirnya Pak Lurah mengizinkan, Bu Maria juga mengizinkan, yang sekaligus punya peran penting pentas ini ya teman-teman. Mungkin biar teman-teman paham ya, ternyata memang kenal seseorang itu juga suatu hari ada manfaatnya ya. Jadi Pak Lurah itu merasa tidak mungkin menolak kehadiran saya gitu loh. Karena ya kenal bagus gitu loh, kenal akrab. Terus Bu Maria Tunggadewi ini kebetulan dulu masa-masa mudanya juga menurut saya binaan saya. Jadi dalam berkesenian, akhirnya keseniannya bisa untuk pintu masuk menjadi anggota dewan ya. Juga dulu grup nyanyi-menyanyi, dikala saya masih aktif jadi player tuh, ini sering bernyanyi-nyanyi dengan grupnya seperti itu teman-teman. Sehingga akhirnya alhamdulillah mendapatkan izin saya meliput, dan satu-satunya di sana tidak ada. Saya nggak tahu apakah ada YouTuber yang datang dan kembali karena tidak boleh. Ya, kemudian begini teman-teman, bahwa Pak Lurah getun akhirnya. Pak Lurah itu getun. Ya, Om Tris, ternyata penontonnya luar biasa seperti itu. Jadi karena memang begini loh teman-teman, tidak live streaming itu banyak pertimbangan. Pak Lurah saya tanya, ya, Pak Lurah kenapa sih tidak live streaming? Ya gini loh Pak, ini kan acaranya bukan acaranya desa, hanya acaranya dusun. Lah apa ya mungkin seperti ini teman-teman.
Mungkin karena ini acaranya dusun, mungkin ya masalah budget dan lain sebagainya ya. Seperti ini situasi penonton di lapangan yang sangat luas teman-teman. Ini cukup membanggakan. Maksudnya kan begini, ya Mas Dalang Akbar memang dalang terkenal, tapi kalau pentas di tetangganya, karena juga tidak terlalu jauh dari Astabrata, mungkin hanya sekitar 3 km atau 3,5 km ya. Penontonnya seperti itu ya, akhirnya Pak Lurah kaget juga ya. Kaget juga, alhamdulillah akhirnya ada dokumen. Jadi akhirnya kedatangan saya itu justru seneng karena nanti pasti ada dokumennya, ada kenang-kenangannya bahwa melaksanakan pentas yang seperti ini. Maka saya ambil seperti ini teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman sebenarnya malam itu juga ada pentas di tetangga sebelah, yaitu di desa Patran Rejo. Patran Rejo itu desa di sebelah selatannya Balong Rejo ini ya, selatannya persis, dalangnya kalau tidak salah Ki Sun Gondrong, tetapi ada informasi Ki Sun Gondrong sakit, apakah sudah sembuh, kemudian dalang atau digantikan orang lain. Kemudian dapat informasi bahwa dari seseorang yang fansnya Mas Akbar itu loh yang minta lagu ya, yang memberikan amplop kepada sinden kemudian dibacakan Mas Akbar, itu mengatakan bahwa penontonnya tumplek ke sini. Jadi di sana sepi, akhirnya teman-teman satu rombongan kan dibagi. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, akhirnya kembali ke Mas Akbar semua. Jadi penonton di lapangan luar biasa, bakulnya luar biasa teman-teman. Kalau ada yang mengatakan bahwa wong ya bagus seperti ini loh kok tidak live streaming. Sekali lagi, tidak live streaming itu juga ada banyak pertimbangan teman-teman ya. Pertimbangannya kan begini. Ini menurut cara berpikir saya. Misalnya kan begini, sudah terjadi nego, mungkin biar ya efisien, bisa cukup, biar tetap bisa nanggap wayang, live streamingnya tidak usah sajalah Pak, tidak apa-apa, yang penting Astabrata Mas Akbar Salam besar rombongan bisa pentas di sini. Karena kalau live streaming itu biayanya mahal teman-teman ya. Jadi biaya live streaming itu bisa untuk ya konsumsi atau bisa untuk honor pengrawit, mungkin bisa separuh dari pengrawit atau lebih, itu biaya untuk live streaming teman-teman. Kemudian juga alhamdulillah teman-teman, dikala saya ya mengambil gambar atau rekod ya, meliput itu, akhirnya saya justru malah Pak Kepala Desa suruhan ya untuk mencarikan kursi saya. Om terus dikasih kursi itu, kemudian dikasih snack, juga dikasih makan. Ya seperti itu namanya rezeki. Bahkan dikasih rokok saya. Ya mau beli rokok jauh teman-teman, karena luas ini, mau jalan keluar sana jauh, sudah akhirnya kan malah dikasih seperti itu. Akhirnya video saya sudah saya up semua teman-teman, kan ini Mas Akbar Salam juga agak lama ya. Jadi teman-teman yang mungkin ingin melihat video saya, ada 10 video di channel ini, kemudian 1 video di channel saya yang satu Om Dres CMKM. Tentunya bisa dilihat, dicermati satu persatu teman-teman ya. Kalau kemarin ada yang menanyakan, Om kok sedikit sekali toh, ternyata belum melihat semua ya. Kalau dibuat panjang teman-teman sulit sekali. Jadi untuk untuk upload video dengan durasi panjang itu sangat lama sekali teman-teman. Makanya saya buat satu persatu. Jadi kita buat satu persatu dengan durasi yang tidak terlalu panjang, akhirnya kan bisa efektif gitu loh. Anda melihat tidak terlalu panjang, maka pilihan-pilihan yang tanggal 28 itu di video saya ini ada 10 video teman-teman ya. Ada 10 video, dan alhamdulillah justru kehadiran saya itu malah saya tidak boleh pulang gitu loh teman-teman. Saya tidak boleh pulang supaya ikut menunggui yaitu nemani Pak Lurah seperti itu. Tapi saya setelah goro-goro saya harus pulang karena segera saya edit, saya up satu persatu teman-teman, biar segera bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Seperti itu ceritanya. Jadi video itu setelah kita record pasti diedit, dirapikan teman-teman, dirapikan, kemudian kita baru diupload. Dan ngupload itu lama sekali teman-teman. Video dengan durasi 20 menit ke atas itu bisa berjam-jam itu loh.
Ya, makanya tidak bisa pagi langsung selesai seperti itu. Oke teman-teman, itu ceritanya, dan ceritanya beda lagi di kala tanggal 26 di desa apa ya, di Kecamatan Rejoso yang tanggal 26 yang tidak live streaming itu sama, tapi ceritanya berbeda. Suatu nanti mungkin akan saya buatkan teman-teman, dan ada cerita-cerita ya tentang informasi tentang dunia hiburan. Saya kebetulan ketemu teman-teman yang biasa urus-urusan dengan wayang, dengan sinden, dengan bintang tamu. Seperti apa sih bintang tamu itu sebenarnya, seperti itu harganya bagaimana, tiap bintang tamu itu mematok harga seperti apa. Itu di situ nanti akan saya ceritakan, karena saya segera meng-up saja video saya teman-teman supaya bisa segera melihat, karena dikala tidak live streaming itu bingung semua, tanya sini tanya sana. Saya sudah mengatakan tidak live streaming masih tanya juga. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi ya kepada Anda semua, bahwa romantika seorang YouTuber itu seperti itu. Alhamdulillah saya bisa menyajikan dan banyak mendapatkan apresiasi. Penonton banyak yang ya senang, tentunya saya juga terima kasih hasil karya saya. Kangen aku ada yang melihat, tentunya bagi yang belum dicermati ya, karena ini ada beberapa lama Mazda tidak pentas. Tentunya di channel ini ada banyak sekali ya video-video yang saya rekod dan saya up di channel ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Nanti orang kroso ya, sing baku kembali ke benang merah nggih. Bobotipun Petro Mas Garing di Bagong ngemban dawuh gitu. Saking warga masyarakat dukuh Matian Kang Sato Sepang sumrambahipun desa Balongrejo ingkang ngawontenaken adicara puncak HUT Republik Indonesia ke-80 tahun. 8 karo 0 kuwi dijumlah tetep 8. 8 kuwi filosofine 8 kuwi angkane ora pedhot mubeng. Oh. Dadi muga-muga rezekine wong Balongrejo ora pedhot kaya angka 8. Mubeng ngono ya. Ngaturke panuwun lho niki kunjuk Bapak Kepala Desa Pepunden kula Bapak Warsito, terus Ibu Ketua Panitia Ibu Maria Tunda Dewi, Pak Camat Tony Susanto, dan semua warga masyarakat Balongrejo, masyarakat Patian, masyarakat Sepang ingkang sampun tresna kalian dalang akbar sak kanca-kanca Sanggar Seni Asta Brata nggih. Wis kaya ngene iki kisane ya.